prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali marilah kita ucapkan segala puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat hadir pada acara kita ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Selanjutnya, kata penghormatan Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Rambah Amrizal Esa SPD. Selanjutnya, pemateri yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak Ibu Rahmatika SPDI, dan tak lupa para majelis guru yang hadir pada saat ini. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah.
lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Cindy LCSPD. Kepada hadirin diharapkan berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Rasulillah sallallahu. Kita syukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat hadir di ruangan yang kita cintai, di mana dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah yaitu untuk menyampaikan di mana ini salah satu tugas dari kepala sekolah itu untuk mendukung gurunya untuk melaksanakan program pemerintah, yang mana program tersebut dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu salah satunya mengenai guru penggerak. Alhamdulillah, kita lihat dari seleksi dari angkatan 5 kemarin, salah satu dari sekian ratus guru yang mendaftar pada guru penggerak, alhamdulillah termasuk salah satu dari guru kita yaitu SD Muhammadiyah Rambah, yaitu Bu Rahmatika, lulus calon guru penggerak angkatan 5. Dari sekian ratus orang hanya di Kabupaten Pasaman Barat, salah itu nggak sampai 100 orang, cuma 55 orang dari sekian ratus orang yang mengikuti seleksi calon guru penggerak. Tapi kita merasa sangat bersyukur kepada yang telah lulus calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan kedepannya menjadi guru penggerak kan itu. Salah satunya manfaat guru penggerak ini itu sangat banyak. Kita lihat yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan sekolah kita, terutama di tempat Bu Rahmatika mengajar kan itu kan. Dan yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti seleksi guru penggerak, mudah-mudahan sekarang sudah ada terbuka ya, yaitu angkatan 8, 9, dan 10. Ini kami harapkan kepada Bapak Ibu yang bisa mengikuti
seleksi calon guru penggerak tersebut silahkan untuk mendaftar. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana sebentar lagi kita lihat nih dari satu tugas dari Bu Rahmatika, yaitu untuk mempraktekkan modul yaitu 1.4 budaya positif. Mungkin sebentar lagi bisa kita lihat. Kita lihat nanti bagaimana Bu Rahmatika mempraktekkan itu. Ini judul apa nih Bu? Judulnya yaitu budaya positif. Karena dia sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Maka salah satu tugasnya yang harus dipenuhinya terhadap pengimbasan itu budaya positif. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Rambah. Selanjutnya kita masuk ke acara yang akan disampaikan oleh pemateri. Kepada Ibu Rahmatika Putri SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mendengarkan budaya positif pengimbasan dari guru penggerak. Selanjutnya salawat berserta salam kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Rambah, selanjutnya majelis guru yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja. Pada hari ini saya adalah sebagai seorang calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 5. Alhamdulillah untuk kabupaten kita Pasaman Barat sebanyak 1.000 orang yang mendaftar. Alhamdulillah yang diterima adalah 55 orang dan termasuk salah satunya adalah saya. Di dalam pendidikan guru penggerak yang luar biasa banyak terdapat hal-hal baru dan hal-hal yang memotivasi kita untuk mengembangkan pendidikan ke depannya. Dari kecamatan kita yang lulus untuk guru penggerak itu yang ikut tingkatan SD ada 6 orang. Alhamdulillah SD kita termasuk salah satunya, dan berharap saya untuk ke depannya para majelis guru yang ada pada ruangan ini juga ikut melaksanakan seleksi guru penggerak ini. Karena kita langsung saja. Ini adalah salah satu praktek dari saya, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Aksi nyata guru calon penggerak pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh Rahmatika Putri SPDI calon guru penggerak dari Sekolah Muhammadiyah Rambah. Isi materinya yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar maksudnya di sini adalah perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka Mengajar. Dan yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar.
yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Stephen R. Covey, Principal Centralship 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Berarti di sini menurut Stephen ini kita dari diri kita dulu berubah, maka baru kita bisa menggerakkan orang lain untuk berubah. Perubahan paradigma, dasar pemikiran, stimulus respon, rangsangan dan tanggapan teori kontrol. Stimulus respon yang seperti kita ketahui adalah memberikan sesuatu dan mendapatkan responnya. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda karena kebutuhan setiap peserta didik itu berbeda, tidak sama. Karena anak-anak kita mempunyai kebutuhan dan lingkungan yang berbeda. Yang kedua, semua orang yang melihat hal yang sama. Yang hal itu maksudnya di dalam kelas itu guru melihat semua peserta didik itu sama. Tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Siswa itu berbeda dia. Walaupun kita menerangkan materi, satu materinya, tetapi penangkapan dari mereka adalah berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Karena setiap sesuatu itu ada tujuannya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yakinkan Bapak Ibu kalau yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain itu hanya diri mereka juga yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Karena anak kita ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mereka berbeda-beda dalam menanggapi pelajaran mereka. Selanjutnya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya artinya kebiasaan, sedangkan positif artinya kebaikan. Jadi, budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah, karena kita berada dalam lingkungan sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak, sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab. Ini lahir dari diri mereka sendiri, bukan paksaan dari guru atau pihak lainnya. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga berbentuk oleh lingkungan belajar positif. Berarti kita sebagai guru, kalau sudah anak menerapkan budaya positif ini, bisa kita menerapkan kepada anak. Kita sebagai guru tidak perlu payah lagi dengan hukuman, karena mereka
sudah ada dalam diri mereka sendiri untuk rasa yang lebih baik itu, untuk budaya positif itu. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya adalah motivasi yang lahir dari diri mereka sendiri, bukan dorongan dari orang lain atau bukan dari guru atau pihak-pihak lainnya. Itu yang kita harapkan dari anak kita. Disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebagai jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti maksudnya di sini kita yang dulu mendisiplinkan diri, bukan orang lain menuntut kita untuk disiplin. Jika kita sudah disiplin, maka orang lain akan melihat kita sebagai sebuah yang berhasil atau sukses. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan anak. Inilah yang sering kita lakukan di sekolah, yaitu melakukan kekerasan pada anak. Jikalau anak melakukan kesalahan, kita sering membentaknya. Membentak anak itu adalah kekerasan yang berbentuk verbal kepada anak. Itu paradigma ini perlu kita ubah untuk selanjutnya. Terus mengancam anak. Jikalau anak tidak membuat PR, sering kita mengancamnya di dalam kelas. Itu harus kita ubah dengan budaya positif ini atau disiplin positif ini. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, budaya positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman ataupun hukuman. Inilah yang perlu kita perbaiki di dalam dunia pendidikan kita, baik itu secara global maupun secara klasikal di sekolah kita. Kita awali dari sekolah kita, maka hal-hal positif ini akan berdampak baik bagi sekolah kita. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai positif. Motivasi perilaku manusia. Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ini yang sering dirasakan oleh siswa kita, karena dia melakukan kedisiplinan itu karena kita yang mengancamnya. Hal ini sangat perlu kita ubah. Ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan? Bukan. Kita berlaku disiplin itu bukan untuk dipuji, tetapi kita adalah untuk menjadi orang yang lebih sempurna lagi. Ingin jadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah seperti yang kita ketahui. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah 5 hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau.
Yang kelima adalah manajer. Nah, inilah yang akan kita lihat berikutnya. Yang pertama adalah kita sebagai pendidik, sebagai posisi kontrol, sebagai posisi kontrol penghukum. Ini adalah yang biasa kita lakukan. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman verbal itu bisa kita bilang anak itu tidak bisa atau tidak pandai, itu adalah posisi penghukum yang secara verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih lagi dan dalam lagi. Ciri penghukum, nada suara tinggi. Ini yang sering kita lakukan, mungkin Bapak Ibu merasa itu dalam hatinya kan. Bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Selanjutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini adalah posisi kontrol yang agak lebih di bawah dari posisi kontrol pembuat hukum tadi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cirinya nada suara memelas atau halus, heavy, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Biasanya ini kita mendekati anak dan kita berkata, "Nak, apakah kalian tidak kasihan dengan ibu?" Maka dalam diri anak itu dia akan merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ini biasanya ada juga kita lakukan di sekolah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Cirinya nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka. Nah, ini adalah yang biasa kita lakukan. Kita bersahabat dengan murid. Tetapi ini ada hal positif dan negatifnya. Ketika kita mampu mengontrol murid itu dalam posisi teman, maka pada jam pelajaran mereka akan mau mendengarkan. Tetapi di posisi negatifnya, jika kita tidak mampu mengontrolnya sebagai teman, kita akan dibawa lalu dengan anak. Terus posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini lebih naik tingkatannya daripada yang tadi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini biasanya jika ada anak melakukan kesalahan, maka kita bertanya apa itu kesalahannya, dan mereka juga akan menjawab apa kesalahan mereka. Selanjutnya posisi yang kelima. Inilah posisi yang kita tuju jika kita telah melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu pada posisi manajer. Kita sebagai guru, sebagai seorang manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai seorang manajer, telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Berarti ketiga posisi ini berkaitan dia, karena posisi yang di atas itu yang paling baik dan sempurna itu adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah keyakinan kelas. Kita lanjut pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak dan pada peraturan yang lebih rinci. Biasanya kita kalau di dalam kelas disebut dengan peraturan, tetapi untuk kurikulum merdeka ini dinamakan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pertanyaan universal.
Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu-waktu tertentu. Maksud dari keyakinan kelas ini adalah dahulu kita sering mendengar dengan peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibuat oleh guru dan yang menjalankan adalah murid, seperti anak-anak tidak boleh izin saat pembelajaran atau anak-anak harus mengerjakan PR. Bedanya dengan keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan siswa. Mereka telah sepakat dari awal pembelajaran tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas yang telah disepakati bersama murid dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu dengan saya dan murid-murid saya di dalam pembelajaran agama atau pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu masuk tepat waktu. Yang kedua, mengerjakan latihan dan PR. Yang ketiga, bergantian berbicara ketika dalam jam pembelajaran. Yang keempat, izin secara bergantian. Yang kelima, menjaga kebersihan. Jika kita telah membuat kesepakatan keyakinan kelas ini, maka anak-anak dengan senang hati menjalankannya dengan baik. Selanjutnya, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan adalah sesuatu, kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Berarti di sini maksudnya adalah kalau peraturan itu sesuatu hal yang harus kita lakukan, sedangkan keyakinan kelas adalah hal positif yang kita lakukan kepada orang lain. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain, apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti kesalahan yang telah kita perbuat menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Yang kedua, memperbaiki hubungan, yaitu hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berarti kita memberikan tawaran kepada murid, bukan berbentuk paksaan, tetapi tawaran kepada mereka. Kalau mereka mau, maka mereka akan menjalankannya dengan baik. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusinya, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Segitiga restitusi pada tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya pada saat ini. Berarti di sini ada poin-poin tentang penyampaian. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin menanggapi hasil tampilan saya tadi, atau ada yang kurang jelas dalam penyampaiannya. Ya, dimintakan. Ya, silakan Ibu Rika Rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Rika. Terima kasih kepada Ibu Pemateri yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Di sini saya menyimak tentang budaya positif terhadap pembelajaran. Yang saya tanyakan di sini adalah budaya positif itu adalah dapat membangun diri kita kepada hal yang lebih baik dan juga memberikan rasa tanggung jawab terhadap diri masing-masing. Jadi, yang pertanyaan saya adalah, jika dalam paradigma belajar, kalau budaya positif itu tidak atau lebih sangat, maksudnya di sini adalah sudah mulai berkurang, budaya positif itu sudah mulai berkurang dalam sekolah, baik pun dalam lokal, apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Rika yang telah menanggapi hasil paparan saya. Dari pertanyaan yang saya tangkap adalah bagaimana kita menciptakan budaya positif jika budaya tersebut telah berkurang. Nah, itulah yang dijelaskan tadi, yaitu mengenai budaya positif itu adalah hal-hal baik yang kita imbaskan kepada anak. Kita mulai dulu dari diri kita. Contoh yang paling simpel saja dulu. Misalnya setiap pagi kita berdiri di depan gerbang menunggu anak. Biasanya kan kita yang ditunggu anak. Sekarang kita kerjakan, kita balik keadaannya. Kita yang menunggu anak. Atau di depan kelas kita yang menunggu anak untuk masuk. Dia bersalam, kita yang mengucapkan Assalamualaikum nak. Itu adalah hal yang sangat membanggakan, membahagiakan bagi mereka. Itu adalah salah satu budaya positif yang sangat simpel kita kerjakan di sekolah kita. Kalau kita telah dahulu kita sebagai gurunya, kita yang memulai hal-hal baik itu, insya Allah anak kita akan termotivasi mereka mengerjakan hal demikian. Jangankan begitu ya, jika kita telah bersalaman, kita yang dulu mengancurkan salam kita kepada anak itu, yakin dan percayalah Bapak Ibu, 1 minggu tidak sampai, itu mereka akan mengejar kita. Belum lagi kita datang ke sekolah ini, mereka telah menunggu-nunggu, mana ya ibu itu yang selalu ramah, selalu menunggu saya di depan kelas. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Bu Rika. Masih ada pertanyaan lagi? Terima kasih atas jawaban Ibu, saya sudah cukup mengerti. Yang saya tanya kembali di sini adalah tentang jika perilaku atau budaya positif itu ketika dalam belajar, anak itu kan dalam setiap peserta didik kan berbeda-beda. Jika dalam salah satu peserta didik itu ketika kita perubahan positif sudah kita terapkan, strategi yang baik sudah kita terapkan, tetapi dalam hal tersebut kurangnya kesempurnaan rasanya yang kita sampaikan, bagaimana solusinya, Bu? Ya, baik, terima kasih Bu ya untuk pertanyaannya yang kedua, yaitu bagaimana kita menyikapi anak yang belum bisa atau belum mampu untuk ikut dalam budaya positif ini. Kita rasanya sudah maksimal. Nah, inilah di dalam guru penggerak ada namanya perbedaan. Anak-anak itu berbeda ya. Kebutuhannya berbeda-beda, tidak sama. Misalnya si A ini butuh dia dengan angka 1, tapi si B butuh dengan angka 2. Berarti mereka itu berbeda. Jadi kita untuk satu orang anak itu berbeda cara penilaiannya, berbeda cara menyikapinya. Misalnya anak ini mungkin dalam lingkungannya dia biasa dengan sikap arogan, yaitu dia pemarah misalnya di lokal. Kita mungkin lebih mendekati anak ini, lebih memberikan motivasi yang baik untuk anak ini, memberikan masukan-masukan yang luar biasa untuk anak ini. Nah, ada juga anak itu dia dalam lingkungannya sudah bagus, sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya, maka mereka tidak perlu lagi kita terlalu dekat, tidak perlu lagi kita merangkul dia. Dia yang akan datang sendiri kepada kita. Berarti kita membedakan perilaku kita dengan anak-anak ini. Maksud membedakannya bukan membeda-bedakan anak, tetapi kebutuhan anak ini berbeda. Kita memberikan juga masukan dan kebutuhan mereka sesuai dengan yang diharapkan oleh anak. Sudah Bu? Nah, saya harapkan Ibu sudah paham dan
Mungkin cukup pada sesi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang ingin menanggapi bagaimana hasil penampilan saya pada hari ini. Ada yang ingin menanggapi? Mungkin ada masukan untuk saya untuk ke depan harinya? Ada Ibu Nisa? Nah, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah pada penampilan kali ini telah selesai dengan baik. Saya sudahi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan dapat kita sosialisasikan dan dapat kita aplikasikan di sekolah kita ini, SD Muhammadiyah Rambah. Baiklah, sampai di situ acara kita pada siang hari ini.